Halo semuanya, para sahabat calon penghuni kerajaan sorga dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya di channel Ariel Kurnedi. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali untuk mempelajari buku Amanat kepada Orang Muda, yang pada kesempatan ini kita sudah tiba di pasal yang ke-11. Namun jika para sahabat belum lihat pasal-pasal yang sebelumnya, silahkan untuk melihatnya terlebih dahulu di video-video yang ada di channel ini. Oke para sahabat, kita langsung saja masuk untuk mempelajari di pasal yang ke-11 ini. Dan di pasal ini kita akan mempelajari tentang satu judul, yaitu keadaan peperangan itu. Para sahabatku, kemauan manusia memang bersifat untuk menyerang dan juga berusaha untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Berusaha untuk menundukkan segala perkara untuk maksud-maksudnya. Artinya adalah bahwa keinginan manusia memang lebih bersifat untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, untuk mendapatkan apa yang dia maksudkan dengan berbagai upaya. Tetapi, jikalau kemauan ini dikerahkan kepada Allah, kepada kebenaran, maka buah-buah roh akan nyata di dalam kehidupan orang itu. Dan Tuhan telah mengaruniakan kemuliaan dan juga kehormatan dan sejahtera untuk tiap-tiap orang yang mengerjakan akan kebajikan. Tetapi apabila setan diizinkan untuk mengatur kemauan manusia itu, maka dia nanti akan menggunakan kemauan manusia itu untuk mencapai maksud-maksudnya. Setan akan mengajukan pengajaran-pengajaran yang salah, yang menyesatkan kepada orang-orang percaya supaya jangan percaya kepada Tuhan, serta menghasut hati manusia supaya melawan akan sabda Allah. Dan dengan usaha yang tetap, dengan usaha yang tidak kenal lelah, setan akan selalu berusaha untuk melawan akan Tuhan, menggunakan orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada setan. Dan segala perkakas yang jahat, segala upaya-upaya setan akan dibawa ke dalam medan peperangan untuk mengadu antara kejahatan dan juga kebaikan atau kebenaran. Para sahabatku, kita langsung saja masuk di topik yang berikutnya. Dan di topik yang berikutnya ini kita akan berbicara tentang panggilan akan berperang dengan kuasa-kuasa kejahatan. Para sahabatku, pekerjaan iblis yang terutama adalah menurunkan Allah dari atas tahta hati, serta membikin peri keadaan manusia atau membikin sifat manusia itu sesuai dengan teladan setan yang buruk itu. Setan selalu membangunkan nafsu yang jahat. Dia membangkitkan keinginan dan angan-angan hati yang najis dan hina. Dan setan juga mengatakan kepada manusia bahwa setan juga dapat memberikan segala kemuliaan, kehormatan, kekayaan, dan kesukaan duniawi dengan syarat untuk menyerahkan dirinya kepada setan, menyerahkan ketulusannya kepada setan, dan angan-angan hati manusia harus ditumpulkan. Dan dengan begitu, setan merendahkan segala kuasa pengetahuan manusia serta membawanya kepada perhambaan dosa. Apakah kita mau untuk menyerahkan diri kita kepada setan? Walaupun setan mengatakan, aku bisa memberikan kepadamu kekayaan, aku bisa memberikan kepadamu kehormatan, aku bisa memberikan kepadamu segala kesukaan duniawi. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah serahkan dirimu, serahkan ketulusanmu, dan juga tumpulkanlah segala keinginanmu. Apakah kita mau? Tuhan memanggil manusia supaya melawan akan segala kuasa kejahatan ini. Dan Tuhan berkata di dalam buku Alfa dan Omega ini, dikatakan sebagai berikut. Sebab itu, janganlah dosa itu memerintah di dalam dirimu yang fana, sehingga kamu menurut hawa nafsunya. Dan janganlah kamu serahkan anggotamu kepada dosa menjadi alat kejahatan, melainkan serahkanlah dirimu kepada Allah seperti orang mati balik hidup, dan anggotamu itu kepada Allah menjadi alat kebenaran. Para sahabatku, kehidupan orang Kristen yaitu kehidupan yang berperang, bukan berperang dengan
Orang yang menjajah bukan berperang dengan manusia, bukan berperang dengan segala hal yang ada di dunia, tetapi berperang dengan penguasa dan kuasa dan penghulu, dengan segala kuasa kegelapan yang ada di dunia ini, dengan kuasa roh jahat yang ada di dunia ini. Dengan kata lain, kita sebagai orang-orang Kristen adalah kita hidup berperang melawan setan. Dan dalam peperangan kebenaran yang melawan kejahatan ini, kita menang hanya oleh pertolongan Allah. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri untuk dapat berperang melawan kuasa kejahatan itu. Kemauan manusia yang fana itu harus ditaklukkan kepada kemauan yang maha kudus. Kemauan manusia yang tadi yang bersifat untuk mendapatkan apa yang diinginkan harus digabungkan, harus disatukan dengan kemauan yang maha kuasa. Dan kemauan manusia itu mesti jadi satu dengan kehendak Allah. Kemauan manusia harus bersatu dengan kemauan Allah dan juga dengan kehendak Allah, supaya dapat menjadi satu kekuatan untuk dapat melawan kuasa kejahatan. Kesudahannya, kita mendapat pertolongan Roh Suci, dan tiap-tiap kemenangan akan menuju pada pengembalian milik tebusan Allah dan kepada pembaharuan teladan Allah di dalam jiwa. Para sahabatku, kita langsung masuk ke topik yang berikutnya. Dan di topik yang berikutnya ini kita akan berbicara tentang pertolongan Roh Suci. Tuhan Yesus bekerja oleh Roh Suci karena Roh Suci adalah wakil Allah, dan oleh Roh Suci Tuhan mencurahkan kehidupan rohani ke dalam tiap-tiap jiwa dan menanamkan segala tenaga kepada para jiwa itu, dan juga untuk kebajikan. Dan Roh Suci juga menyucikan manusia dari segala kecemaran, dan Roh Suci juga menjadikan manusia layak untuk kerajaan Tuhan. Tuhan mau mencurahkan banyak berkat yang berlimpah kepada manusia. Tuhan ajaib bicara, hikmatnya tiada barang bilangan, dan banyaklah kuasanya. Dan kalau kita mau menerima akan kuasa rohnya, mau menerima akan Roh Suci, serta mau dibentuk oleh kuasa itu, maka kita sebagai manusia akan menjadi sempurna di dalam Tuhan. Alangkah mulia pikiran ini, karena di dalam Kristus terhimpun segala kelimpahan wujud Allah berlembaga. Dan kita sebagai manusia disempurnakan dalam Tuhan oleh karena itu. Hati manusia memang tidak akan pernah merasa kesenangan yang sempurna. Kita sebagai manusia memang tidak akan pernah puas dengan apa yang kita miliki. Kita sebagai manusia memang tidak akan pernah merasa kesenangan yang menjadi sempurna selama kita di dunia ini. Kecuali kalau para manusia suka dibentuk oleh Roh Allah. Jika kita sebagai manusia suka dibentuk oleh Roh Allah, menyerahkan diri kita kepada Allah, bentuklah hatiku ya Tuhan, maka kita akan mendapatkan kesenangan yang sempurna di dalam Tuhan. Dan oleh Roh Suci, Dia merupakan jiwa yang telah dilahirkan kembali, dan sama seperti teladan Yesus Kristus. Oleh pengaruh Roh Suci lah, maka perlawanan kepada Allah diubahkan menjadi kepercayaan dan kecintaan, dan kesombongan menjadi kerendahan. Jika setan mengajarkan kepada para manusia supaya membenci akan Tuhan, supaya tidak percaya akan Tuhan, maka oleh kuasa Roh Suci, ketidakpercayaan itu diubahkan menjadi kepercayaan dan cinta, dan segala kesombongan kita diubahkan menjadi kerendahan hati. Para jiwa manusia nanti akan melihat akan keindahan kebenaran dan Kristus dalam kemuliaan dan kesempurnaan tabiat. Sementara segala perubahan ini dijalankan di dalam kehidupan kita, maka segala malaikat sorga akan bersorak dan bernyanyi. Dan Tuhan Allah dengan Kristus Yesus akan bersuka karena melihat jiwa-jiwa telah dijadikan serupa dengan tabiat Kristus, dengan teladan Allah. Para sahabatku,
kita akan langsung masuk ke topik yang berikutnya. Dan di topik yang berikutnya ini, kita berbicara tentang harga kemenangan. Para sahabatku, peperangan di antara yang baik dan yang jahat sekarang ini tidak kurang lebih hebatnya daripada waktu juru selamat masih ada di dunia yang lalu. Jalan ke sorga tidak lebih rata dan bagus, baik sekarang maupun dulu. Segala dosa-dosa kita harus dibuangkan. Jalan ke sorga tidaklah rata. Jalan ke sorga akan mengalami berliku-liku, akan mengalami naik turun. Tidak ada yang bilang kalau jalan ke sorga itu rata-rata saja, senang-senang saja, mudah-mudah saja. Tetapi jalan ke sorga adalah jalan yang penuh dengan rintangan dan halangan. Dan kita sebagai manusia, kita harus berusaha bagaimana caranya menghadapi segala rintangan itu untuk dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Tiap-tiap kemenangan yang menghalangi akan kemajuan kerohanian kita harus dimatikan. Mata kanan dan tangan kanan jika tidak melakukan hal yang baik, hal yang benar, hal yang menyukakan akan Tuhan harus ditinggalkan dan harus dikorbankan. Apakah kita suka mengorbankan akal budi kita sendiri serta menerima kerajaan sorga seperti suatu anak kecil? Jika kita menerima seorang bayi, kita akan bersuka. Apakah halnya demikian dengan jika kita menerima sorga? Apakah jika kita menerima sorga, kita menerima karunia Allah, kita akan bersuka cita seperti kita menerima seorang kedatangan bayi, seorang anak yang baru lahir? Apakah kita akan bercerai dengan segala kebenaran kita sendiri? Apakah kita suka mengorbankan hal yang diperkenankan oleh manusia? Itu dapatlah kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Biarlah itu mengintrospeksi diri kita supaya kita dapat disempurnakan menjadi sempurna di dalam kerajaan sorga. Hadiah kehidupan yang kekal itu tidak terduga besarnya, tidak terduga hebatnya. Apakah kita sedia untuk menerima pertolongan Roh Suci itu dan bekerja bersama-sama dengan Tuhan serta berdaya upaya dengan lebih keras dan berani untuk mengorbankan diri seimbang dengan tujuan yang kita harus capai? Itu adalah menjadi pertanyaan penutup di dalam pembahasan kita, di dalam pembelajaran kita di buku Amanat kepada Orang Muda di pasal yang ke-11 ini. Inti dari pembahasan kita, inti dari pelajaran kita di pasal yang ke-11 ini, walaupun kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai manusia yang memiliki keinginan yang cenderung untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi jika keinginan itu, keinginan manusia yang fana itu diserahkan, disatu padukan dengan kehendak, dengan keinginan Allah, maka itu dapat menjadi satu kekuatan untuk dapat menyerang kuasa kejahatan yang pada saat ini kita sebagai orang-orang Kristen sedang berperang melawan akan kuasa kejahatan itu. Tetapi sebaliknya, jika kita mengizinkan setan untuk menguasai diri kita, untuk mengerahkan keinginan kita, maka itu dapat menjadi upaya setan, dapat menjadi kekuatan setan untuk dapat menaklukkan orang-orang untuk menjadi tawanan-tawanan setan. Dan kita akan diberikan Roh Suci oleh Tuhan, Roh yang dapat menguatkan kita, Roh yang selalu menyertai kita. Namun jika kita tidak mau membuka diri kita, membuka hati kita untuk menerima akan kuasa Rohnya, maka apa boleh buat? Biarlah itu dapat menjadi pengingat bagi kita. Biarlah itu dapat membuka pikiran kita, membuka hati kita supaya selalu menerima akan kuasa Tuhan. Dan kita akan disiapkan untuk menjadi warga-warga kerajaan sorga. Jika para sahabat suka akan video ini, akan pembelajaran ini, silakan untuk tekan tombol like dan komen, dan bagi yang belum subscribe, silakan untuk subscribe. Dan juga nyalakan lonceng agar teman-teman semua dapat terus update video-video pembahasan-pembahasan pembelajaran-pembelajaran terbaru dari saya. Juga share video pembahasan pembelajaran ini kepada seluruh sosial media para teman-teman semua. Saya Ariel Kurnedi, sampai jumpa di video-video pembahasan berikutnya. Kiranya Tuhan menyertai kita semua.